Bismillahirrahmanirrahim. Ujian atas nama Ibu Aida Yuniar bisa dimulai. Silahkan Ibu Aida untuk menyampaikan presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RPP yang akan saya sampaikan ini tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 2 KD untuk masing-masing punya indikator sendiri-sendiri. Yang KD pertama 3.4 yaitu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian KD yang kedua 4.4 yaitu menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini yaitu melalui serangkaian diskusi kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan scientific learning. Itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid dan toleransi dengan baik. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan scientific learning dengan model PBL yaitu problem based learning dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk tahapan pendahuluan persiapan orientasinya, saya membuka pembelajaran dengan salam, kemudian berdoa bersama, menanyakan kondisi peserta didik dengan presensi satu persatu. Kemudian langkah selanjutnya persepsi dan motivasi. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menanyakan pembelajaran yang sebelumnya itu tentang apa. Jadi ada keterkaitan antara pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk kegiatan intinya, pada fase pertama saya mengadakan orientasi peserta didik kepada masalah. Saya menayangkan PPT yang di dalamnya ada materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk fase kedua, saya mengorganisasikan peserta didik. Jadi memastikan peserta didik memahami perannya masing-masing di dalam kelompoknya tersebut dan memotivasi setiap kelompok untuk memahami apa yang harus dilakukan, yang harus didiskusikan berkaitan dengan LKPD tersebut. Untuk fase yang ketiga, saya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi saya berkeliling untuk membimbing peserta didik. Yang keempat, fase keempat, saya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi saya membimbing mengarahkan peserta didik untuk membahas kesimpulan dari LKPD tersebut, jadi pemecahan masalahnya itu. Kemudian meminta kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya mereka dan meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Fase yang terakhir, fase yang kelima, saya menganalisa dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Jadi meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini itu yang didapat apa saja. Kemudian saya melakukan penilaian evaluasi mandiri secara tertulis sebagai untuk penilaian pembelajaran hari ini. Yang terakhir, kegiatan penutupnya, saya akan mengevaluasi dan rencana tindak lanjutnya itu menyimpulkan pelajaran, kemudian merefleksikan itu, menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, dan saya menjelaskan
pertemuan selanjutnya itu membahas tentang apa. Bu Aida, ketika mengerjakan atau membuat RPP itu teori pembelajaran yang menjadi dasar teori pembelajaran apa dengan materi yang Bu Aida kembangkan di RPP itu? Teori belajar dan pembelajaran yang saya gunakan ketika membuat RPP niku, saya menggunakan 3 teori, Pak. Yang pertama teori kognitif untuk mengetahui pengetahuan siswa. Yang kedua teori behavioristik untuk mengetahui pengetahuan, selain itu juga untuk ini aspek afektifnya. Yang ketiga teori humanistik, yaitu untuk ini berkaitan dengan kepribadian siswa. Kalau yang memakai teori humanistik, aplikasinya seperti apa di RPP-nya Bu Aida? Uh, di aspek penilaian sikap, Pak, menilai kepribadian siswa. Oke. Nah, terus kemudian eh, pengembangan materinya dengan apa Bu? Selain dari buku LKPD. Pengembangan materi saya mencari referensi dari buku yang lain, terus internet, Pak, dari browsing. Dari rumusan IPK itu Bu, Okay. kan kita membuat tujuan memakai teori apa namanya Bu? Ada ABCD. ABCD itu apa Bu? Okay. ABCD. A itu audience, Pak. Jadi audience itu peserta didik, kemudian B itu behavior, kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Ya. Untuk yang C, condition, itu sebuah kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Ya, misalnya melalui pendekatan PBL, ngoten. Depannya ngoten. Kemudian yang D-nya degree, Pak. Degree itu sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu Aida. Dari saya cukup. Dilanjutkan oleh Bapak Rahmat. Monggo Bapak. Sekarang kita lanjutkan. Saya minta Bu Aida untuk membaca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhu yawma idim basirah. Tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Tadi ketika wakilaman rokok berhenti kenapa Bu? Oke, itu ada bacaan saktah, Pak. Berhenti gitu. 2 ketukan tanpa bernafas. Oke, baik. Ada berapa yang bacaan yang gharib seperti itu Bu? Selain saktah? Niku Pak, ada inalah, kemudian tashil, ismam, nakel. Oh ya, baik Bu. Sekarang tolong dibaca yang ini Bu. Oke, silakan yang di atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Sod. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Baik, cukup Bu. Oke, cukup Bu Aida. Sudah siap kertas sama pensil atau pulpennya? Oke, Pak. Baik. Tolong saya dituliskan surat
Al-Asr. Surat Al-Asr, wal asri. Nggih, Pak. Sudah, Bu? Sudah. Coba ditayangkan. Nggih. Nggih. Cukup, Pak Nah. Guntur? Cukup, nggih, sekap. Nggih. Nggih. Baik, Bu Aida, sudah cukup dari saya. Saya kembalikan Pak Guntur, silakan. Bu Aida, ujian atas nama Bu Aida saya rasa cukup. Monggo Bu Aida untuk closing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya wawasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dosen. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.